Aura Fire versus Evo Legend. Jadi buat kalian semua banjirin kolom komen dengan EVOS Roar ataupun Aura Fire. Aura Fire. Dan inilah dia Walai. Yang kita tunggu-tunggu apakah akan terjadi game yang ketiga atau justru malah EVOS yang benar-benar ingin mengincar kayaknya untuk top satunya di babak playoff versi 6. Sudah menggunakan linknya. Dan tampaknya di sini benar seperti dugaan Profesor KB, emang kayak Matildanya lebih cocok di Luminaire ya. Dan justru malah nah ini net maksud aku net. Oh, ini? Langsung nge-jungle. Kalau Link. Link. Karena Link. Oke. Iya, karena Link menurut aku Link ini emang lebih cocok untuk mengamankan purple buff terlebih dahulu karena dia nantinya di menit yang kedua nggak bakal punya purple buff. So otomatis dia nggak bakal bisa langsung ke turtle. Jadi amanin dulu aja dari segi farmingnya. Dan bahkan untuk di orange buff-nya juga diamanin sama si Rek ya. Dicicil dibantuin duluan jadi biar lebih cepat. Plus dia tidak perlu menggunakan retribution-nya. Ini juga salah satu ilmu juga buat kita ya untuk melihat pergerakan dari seorang junglernya untuk mengamankan beberapa junglernya, bahkan untuk mengamankan beberapa jungler yang penting untuk menggunakan retribution-nya. Dan aku menyebutnya itu efektivitas farming. Jadi dia dari segi timing dia nggak terlalu makan banyak waktu. Tapi kalau misalkan dari segi keuntungan dia dapetin banyak keuntungan. Lihat dari segi rotasinya. Sekarang dia bakal bisa melakukan rotasi ke arah Skelet Wizard, Gold Buff atau bahkan nge-secure di arah bottom lane. Ya, dan mungkin akan nge-gank ke arah atas ini. Dari pergerakan dia yang muter dari atas ke bawah. Selesai dari Rock Ursa, dia langsung lompat ke Skelet Wizard. Dan dia udah level 4, udah punya Tempest of Blade. Ada Mr. Crab juga, walaupun masih kecil ya. Di sini ada fans juga yang mungkin akan diadu, ditungguin tuh lihat. Sudah level 4 dan bahkan ada RKT fansnya sendirian. Oh, kejutan happy birthday. Tapi tampaknya dilemparkan. Masih ada flicker dari seorang fans Walai. Dan masih bisa survive di sana. Oh my god. Tapi ini aku baru notice juga tidak adanya retribution dari juga. teman-teman tim Aura Fire. What? Gak pakai retri? Wow, First Blood sekarang menjadi milik dari Aura, tapi ini menjadi iya sebuah pertanyaan besar lagi nih. Mereka tidak memainkan metode jungler sepertinya. Mereka ingin mengambil buff untuk fans tanpa adanya item jungle. Tapi ini malah jadi resiko juga sebenarnya untuk teman-teman Aura Fire karena versinya bawa retribution. Bener, ini akan sulit banget di arah turtle-nya, di arah lord juga, dan bahkan dari segi farmingnya. Lihat ini kalau misalkan dari seorang Versik pengen main agresif pun, dia bisa invade ke arah jungler musuh dan dia punya retribution, tinggal ditahan aja. Yes, dan kenapa kali ini Versik confident banget untuk ngamanin purple buff terlebih dahulu, padahal udah menit 2. Karena nggak ada yang punya retribution tadi, orang main kayaknya bakal benar-benar kesulitan. Tempest of Blade terpaksa dikeluarkan retributionnya dan langsung diamankan begitu saja. Walaupun ada variety di sana dan bahkan langsung ada Siriga. Langsung ditabrak terkena 3 justru karena mepet semuanya, rapat semuanya. Godiva belum mengeluarkan ultimate, ada anti-mage di sana baru dikeluarkan Rope Wave-nya. Mau di mana dikejar dan dilempar. Dihancurkan Walai dari sana Kaditanya. Kadita mau berubah jadi air masuk ke dalam tanah pun masih dikejar oleh rombongan dari EVOS Legend. Benar-benar dihabisin, tapi hai di bagian bawah sana mulai mendapatkan serangan balik, kabur entah mana perginya. Sementara itu hai masih mau pergi, aku nggak mau deket-deket kalian dan selamat dia sekarang. Ini antara strategi atau misklik gak sih Profesor? I don't know what happened sih. Tapi kalau misalkan itu mungkin kalau misalkan strategi mereka mau main laning dong. Iya. Karena kan tidak adanya jungler berarti mereka mau ngambil source dari minion. Tapi karena tidak ada item jungle ketika mereka melakukan jungle, bonus EXP growth-nya tuh jadi nggak ada. Nggak nambah 35%, nggak nambah 25%. Dan lihat Rek, dia lebih berani untuk zoning karena nggak ada retribution. Oke. Entah mungkin ini strategi atau gimana. Tapi kayaknya ini untuk game yang kedua menurutku sangat diuntungkan dari segi EVOS Legend ya, dari segi jungler. 5 menit awalnya junglernya enak untuk perebutan Lord dan juga turtle-nya pasti. Dan bahkan di sini sudah dilempar ejector dari variety-nya. Electro Funnel Blow dikeluarkan ke arah belakang, masih ada dash, ada Luminaire juga yang mencoba mengejar di arah sana. Versik ya mengejar satu hit lagi tapi ternyata masih belum bisa tumbang. Variety langsung dibangkang begitu saja dari seorang Luminaire, bahkan double kill, tapi sayangnya Versiknya yang harus tumbang duluan karena ngebuka sendiri di arah depan. Iya benar sekali, walaupun tadi cukup berani dari Versiknya sempat mengeluarkan Tempest of Blade juga, tapi apalah daya dia dikeroyok oleh beberapa player yang ada dari Aura Fire tepat di tepian dinding yang ada di Lane of Dawn. Tapi untuk sekarang kita lihat Hainya maju lagi, anti-match-nya pun masih bisa selamat. Tapi kalau misalkan melihat dari tadi ya, benar. Aku tuh sempat notice bagaimana dia nahan dari Tempest of Blade-nya tahu. Dia sempat terkena beberapa slashing damage dari Electro Final Blow di arah top lane sampai variety-nya bener-bener jauh, baru dia pakai Tempest of Blade akhirnya.
Boleh Oke. sekali. Yo, sementara Godiva pun sekarang udah berada di area mid. Reknya bertemu dengan Variety. Variety mau pergi kemana untungnya? Masih bisa ngedash lagi, Vanstrong udah ada Phantom Slash, tapi Rek terjebak kali itu Final Blow. Untungnya Rek Masih masih bisa kabur. Yes. Bos. Oh, reknya tas. Oh enggak. Recall beneran. Ngetes doang. Oke. Terima kasih Pak Pulung ya. Menuju Iya. ke arah tengah dari seorang Godiva dan juga Vanstrong masih belum ada Lele yang Oke. cukup membahayakan depan Oracle dari Variety-nya. high. Di arah bottom lane juga. Coba untuk move lagi dan turtle-nya sudah mulai muncul untuk turtle yang kedua. Sudah mulai di zoning tapi kayaknya nggak bakal di invade sih. Ini ada retribution juga dari seorang Versiknya. Mengajar kalau Van Strong yang Tempest of Blade dikeluarkan Oh, dengan retribution Sangga. Tapi dead. dia masih mundur ke arah belakang mengambil pisau-pisaunya dari seorang Versiknya. Variety-nya masih bisa dash ke arah belakang. Phantom Slash dan langsung anti-mace. Damage-nya bener-bener sakit banget walai. Menghilangkan seorang Van Strong dan Variety di arah bottom lane. Buset, dua orang disikat anti-image begitu aja. Ditabrak kali ini Hai-nya. Nah loh, robot lawan robot. Ayo, kuatan besian mana? Ayo, sini loh. Ayo, gue tabrak. Ayo, ini bener-bener Dia diem gimana? doang. Bener-bener ngezoning. Diem doang dong dia di situ mantengin. Halo, Bali begitu aja ya. Iya. Ini item yang sudah dibikin Profesor. Iya, tadi aku sempat notice satu buah Oracle yang diamankan menjadi first item dari High. High sepertinya udah cukup respect dari damage yang dimiliki sama anti-match ketika mereka tadi head to head sempat di bagian bottom lane. Sampai kita melihat High-nya kali ini berpindah dari segi bottom lane ke arah top lane dan malah menurut aku ya cukup berbahaya ketika High-nya ini tidak secepat mungkin mengamankan Entity Talisman. Dia nggak bakal bisa menjadi typical spammer. Yes, Oke, di benar atas sana tuh sepertinya udah akan pecah peperangan. Tempest of Blade dikeluarkan, Zamanfo dikeluarkan. burstnya. Hai-nya juga mau pergi masih bisa selamat. Flicker. Cukup panik tadi, flickernya nabrak ke arah dinding. Untungnya tidak mentok itu hidungnya. Sementara untuk Hai kali ini balik lagi ke bagian Ada belakang. Luminaire, Habis ada arrow, Ejector. masih lewat kayak gitu aja gak kena ke arah siapapun. Dan Hai-nya dijemput. berhasil kabur lagi. Masih bisa selamat. Ada abang. Ada guiding wind belum dikeluarkan Sirking Eagle-nya dari seorang Luminaire-nya. Masih guiding wind lagi ke arah belakang. Dan bahkan di sini aku baru ngeh ternyata Hai-nya pakai flicker tadi ya. Iya. Nggak memakai Purify. Dan juga di arah top lane yang mungkin akan didapatkan di sini untuk turret pertamanya sudah mulai hilang. Di arah bottom lane, di arah top lane sudah mulai hilang. Holy Crystal pun langsung dibuat sama Clover. Ya ampun, Clover udah pedes banget. Ini di atas sana juga nih. Hai-nya disedot-sedot nih. Bahan bakar yang dimiliki oleh Hai juga langsung diambil oleh Elis. Sementara Rek Dioper dong itu Aduh, streamer duh. Nimo TV kita ya. Iya. Babang Rokursa. Bursa. Dioper. Tapi lihat di sana dari seorang Versiknya benar-benar pengen dapetin orange buff milik anak-anak Aura Fire. Dan bahkan belum ada team fight di sini. Benar-benar ini sih sulit sih. 24.000 loh. Dan gimana ya cara memenangkan dari Aura, Profesor KB? Ini permasalahannya mereka nggak bisa turtle. Mereka nggak bisa lord juga. Mereka Iya. bisa lord pun kalau misalkan wipe out. Tapi kalau misalkan yang winning kondisinya tergantung sama Godivanya juga sih. Kalau misalkan dapetin triple stun, or double stun dan ternyata bisa dibalikin, mungkin itu chance-nya ada. Tapi permasalahannya untuk setup kayak Godiva kayak gini, ada dengan dual purify, kan itu bakal sulit sih. Wah, Waduh, hilang sulit. langsung. Mau kontes juga sulit, mau mendapatkan bonus-bonus juga sulit. Tapi Hai di Bukan. bagian bawah juga mendapatkan satu Covernya area. langsung purify tuh, pas tadi Godiva yang ngeluarin wrong wave. Bener. Hehehe. Arrow-nya kena trap yang Habis Pak. agak sedikit meleng dan agak sedikit telat untuk backupnya tadi dari seorang Rek dan juga anti-mage. Hehehe. Hero-hero yang cukup membahayakan dikeluarkan dan harus mereset ulang lagi karena dari seorang Hai-nya yang melakukan split push di arah bottom lane. Benar-benar udah dapetin satu turret menuju ke arah dua turret tapi ada anti-mage yang langsung membersihkan satu katapult terakhirnya dari seorang Hai yang masih ada flicker juga dan Berdua masih level. betah banget untuk di bawah. Ini Hai ya ampun, ya begitulah ya pengguna dari Uranus ya. Emang benar-benar nyebelin banget ini hero satu, cuman untuk bertemu dengan Tiga Rek orang. sesaat lagi. 3 orang sama Zaman udah Ford. dikeluarkan juga, langsung ditabrak aja dari Sleeping Wiga. Eagle. Sayang Lady Gladi keluar Gudivanya. dilempari ke bagian belakang. Hai-nya masih bisa selamat juga, apakah Udah mereka akan tetap flicker fokus dia. ke arah Hai-nya karena Hai dikejar di bagian belakang. Luminaire dan juga Hari bersatu pada Clover, tapi ada Abyssal Row. Najib menabrak langsung ke arah Haritnya, masih bisa selamat di bagian belakang. Fansnya pun masih bisa kabur. Tempest of Blade pedang satu, kedua, dan ketiga. Udah ngeburst banget tapi Van Strong ya masih cukup tebal juga. Satu bar terakhir ada Variety dari belakang. Flip shot. di body block. Enggak di Body body block. block, enggak di body block. Tetap kena tapi masih ada guiding wind yang menambah shieldnya. Dan bahkan ini membuka juga space created di arah tengahnya justru. Didapatkan inhibitor turretnya tanpa bantuan Lord
dan hanya terpancing juga dari 2 orang yang darahnya sekarat. Dari seorang Luminaire dan juga dari seorang Versik. Iya, waduh. Tapi Clover juga dari tadi bener-bener mainnya safe banget di arah belakang. Dia tahu dia sempat tadi terkena satu buah Rogue Wave. Dan ketika di tengah-tengah sana, dia mau tidak mau menggunakan Purify-nya. Jadi daripada dia mungkin bom-bom Purify-nya untuk ya burst damage yang kayak tinggi kayak tadi, mungkin ini nungguin team fight. Ya. Iya. Ada ultimate, lihat yang diincer siapa yang diincernya, Fansia, dan bahkan dari seorang Rogue tadi didapatkan 1 poin kill pada dia sekarat. Dia masih di sekarang belakang dan langsung menumbangkan seorang Clovernya. Baru dibahas, Purify sudah dibuat, sudah dipencet, tapi tetap damage-nya terlalu besar. Dan bahkan dari seorang teammate juga sekarang, apakah ini titik balik untuk Aura? Masih dilempar, tapi lagi-lagi ada arrow yang terkena di sana, terkena ombak-ombakan lucu juga, tapi ada guiding win. Oh my god, dipanggil robot-robotnya walai sama seorang Ican Luminer. Dan mereka semua tertawa di atas panggung. Robotnya dipanggil pewet. Langsung datang. Itu pas banget sih timingnya sih. Pas banget kena satu buah Breath of the Ocean. Ya langsung ampun. Rake-nya tiba-tiba terbang dengan guided wing. Tapi kali ini Rake-nya juga harus lebih berhati-hati sih. Harus lebih disiplin lagi untuk melewati satu buah laning phase yang deket-deket boost. Apalagi ada Fanstrong dengan Selena-nya. Tapi kalau dari segi item, mungkin Necklace of Durance sesaat lagi akan dimiliki oleh seorang Fanstrong. Namun menurut aku pribadi ya, Godiva lebih butuh Necklace of Durance-nya sih. Untuk seorang anti-match, untuk seorang Clover, 2 hero ini sangat meresahkan sekali di lini belakang dari tadi. Sampai-sampai anti-match yang loncat tiba-tiba menuju ke arah fansnya. Unstoppable Force, Seeking Eagle, dan bahkan Tempest of Blade yang mengarah ke seorang Fansia yang diincar ada Brody-nya. Brody yang bukan Rexy, sudah dihancurkan oleh seorang Versik yang menuju ke arah high, dapat tutup pedang juga. Tapi lihat Versiknya hanya nongkrong di depan sana, tidak mengeluarkan apapun, basic attack pun tidak dipencet, kapaknya juga nggak dipencet walai. Dia hanya bengong sih, lu ngapain sih Ferdiansyah, Versik? Hei, nungguin abang-abang kopi keliling apa gimana? Zaman Force dan Versik yang langsung lompat ke atas. Didapatkan begitu saja oleh seorang Clovernya. Dan bakal Godivanya balik ke belakang. Rogue Wave belum dikeluarkan begitu saja dikejar. Tidak takut oleh air dikeluarkan oleh seorang Aditanya. Hanya sekarang dan bakal didapatkan lagi double kill. Tersisa seorang Hai. Hello Hai. Mau kemana sayangku? Dikejar sama anti-match. Ada Rek juga mulai datang 5 lawan 1. Hai. See you goodbye. Mungkin akan langsung didapatkan mega kill dan wipe out. Tersisa Brody sekarang. Langsung diajar lagi Aura Fire. Can you survive? Can you defend it? Tersisa 1 orang. Zaman Force dikeluarkan di Boss Legend. Yang akan mendapatkan game keduanya. Tas dilakukan dan ini dia. Game penuh untuk tim EVOS Legends. 2-0 tanpa balas billing EVOS Legends. Wow. B, barusan coba lihat yang dirasakan oleh Brody apa, B? Begitu banyak, ada Cycling Eagle, ada seluruh resource skill diarahkan ke dia.